Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast Punya Kita. Kaget kan yang pakai headphone di situ? Baik, senang sekali sobat dapat menyapa sobat kembali, dan hari ini Amzul Ahmad akan berbincang bersama satu tamu yang sudah datang. Ini tamunya datang sekitar 2 jam yang lalu ya. Udah nunggu di luar ngetok-ngetok tapi nggak dibukain pintu. Enggak. Kita enggak sekejam itu ya Sob ya. Kita memberikan tempat yang nyaman lah pokoknya untuk tamu-tamu kita yang luar biasa yang hadir. Nah, untuk tamu yang kita hadirkan hari ini adalah seorang pelaku UMKM, tapi beliau ini masih mahasiswi semester 6, enggak tahu deh, nanti kita tanya ya semester 6 atau semester 7, yang pasti ini udah mendekati semester akhir. Tapi walaupun beliau kuliah, ini luar biasa bisa mengembangkan ada produk yang dinamakan adalah Batiko Jambi. Nah, seperti apa kisah dan juga ceritanya? Langsung saja kita akan berbincang bersama Feby Saputri. Selamat datang Feby. Selamat datang Kak, halo. Panggilannya Feby benar ya? Bibi kadang dipanggil. Oh Bibi, udah kayak panggilan ini ya mama papa ya? Iya, biar lebih imut gitu. Bibi, kalau kamu Bibi berarti aku paman dong. Paman dan Bibi, kamu sehat? Sehat. Sehat. Tadi aku nyebutinnya kamu semester 6 atau semester 7, bener gak sih? Sekarang udah semester 7. Oh, udah masuk 7? Iya, udah masuk 7. Oh, berarti udah lewat semester 6, sekarang udah semester 7. Wah, udah berarti udah konsennya sekarang ke skripsi dong? Belum, masih yang proposalnya dulu. Oh, masih proposal ya? Oke, siap. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Amin. Supaya nanti makin fleksibel lagi jalani usahanya. Amin. Tapi walaupun kuliah, kayaknya ini bisa sambilan juga ya, menjadi owner dari Batiko Jambi. Nah, sebelum kita bahas nih masalah Batiko Jambi, ini kayaknya udah ada di depan saya beberapa produk-produknya. Saya pengen tahu dulu backgroundnya dari Feby ini, aktivitas sehari-harinya itu apa aja? Oke. Sebelumnya kalau misalnya untuk aktivitas sendiri Kak, aku memang kuliah. Kalau misalnya selama kuliah, kalau sekarang kan magang untuk kemarin. Magang selama berapa lama? 1 semester, jadi 5 Oh, bulan. 6 bulan ya? Iya. Di mana magang ya? Di Telkomsel. Oke, Telkomsel. siap. Jadi karena itu SKS udah terlengkapi, IPK aku jadi 4. Oh, mantep. Berarti nanti bisa mendapat pujian dong. Iya. Pada saat wisuda ya. Ini pertama kali dapat IP 4 atau sebelumnya udah ada? Pertama kali dapat IPK 4. Waduh. Sebelumnya 3,97. Waduh, dikit lagi ya. Iya, dikit lagi nanggung. 0,3. 0,3 lagi. 3,97 ya. 0, berapa tuh? 0,03. Aduh, dikit banget lagi ya. Bisa dapat IP 4. Tapi bangga dong dapat IP 4. Saya aja sebagai mahasiswa dulu ya, pengen banget dapat IP 4 tapi nggak kecapean terus. Tapi yang lain aman ya, Aman. mata pelajarannya ya. Oke, berarti aktivitas kamu setelah selesai magang, sorry, nggak ada KKN ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, udah nggak ada. Oh, enak banget ya. Enak. Memang nggak ada KKN? Nggak ada. Berarti magang gantinya? Magang. Oh, oke. Nah, selain selesai magang, apalagi nih aktivitas sehari-harinya selain kamu menjalani usaha? Karena kemarin magang kita sempat stop produksi, jadi sekarang lagi nyoba produksi lagi, dan ini lagi bikin ekoprint juga. Oke. Oh, ada pengembangan produk lagi nih. Iya, betul. Berarti kuliahnya masih ini ya, masih jalan terus ya, Masih sampai jalan. dengan skripsi nanti ya. Oke. Nah, kamu ini kabarnya juga banyak prestasi ya. Boleh nggak di-spill prestasi-prestasi yang pernah kamu Ya, dapatin boleh. apa aja? Jadi kalau misalnya tahun 2023 aku ini dapat pendanaan. Oh, ini pendanaan? Iya, program mahasiswa wirausaha. Dulu bertim, Oh. tapi habis itu gak lanjut timnya. Oh, berarti Ya, kamu jalan sendiri. Iya, jalan sendiri. Lalu dapat lagi pendanaan lagi di program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Kesini juga larinya? Iya, tapi beda tim lagi. Beda tim. Bikin produknya itu yang ekoprint. Oh. Cuman timnya nggak lanjut, jadi lanjutin sendiri lagi. Nah, habis itu dapat beasiswa 2, beasiswa Bank Indonesia sama beasiswa dari Minar Uno Foundation. Oh, oke. Dalam bentuk apa tuh beasiswanya? Kalau Biaya pendidikan iya, kah atau kalau apa? misalnya beasiswa Bank Indonesia itu pendidikan, tapi kalau misalnya beasiswa Minar Uno itu dia lebih ke bimbingan usaha. Oh, di mana kamu dapat bimbingan usahanya? Ke Jakarta waktu itu seminggu. Seminggu? Terus juga pas udah seminggu itu, abis itu online. Oke. Kayak inkubator gitu loh Kak. Di Jakarta ngapain kemarin? Di Jakarta kemarin itu kita ke rumah BUMN Jakarta, terus juga kita dapat pelatihan khusus sama Pak Indra Uno dan juga Pak Indra Uno? Iya, Pak Indra Uno. Karena kan Minar Uno itu kan milik ibunya. Terus juga banyak banget dapat dari senior-senior
bisnis gitu Kak. Oke, berarti kamu memang benar-benar belajar ya di sana ya untuk melihat bagaimana peluang-peluang usaha yang bisa diimplementasikan juga di Jambi ya. Betul. Selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Di Jakarta. Waduh, keren banget. Jadi kamu awalnya mendirikan usaha Batiko Jambi ini berarti karena waktu itu kamu mendapatkan pendanaan. Betul. Pendanaan dan awalnya kamu per tim ya. Tim. Satu timnya berapa orang? 5 orang. 5 orang. Ini yang 4 berarti nggak sama sekali ngelanjutin Nggak atau lanjut. jalan masing-masing nih? Nggak lanjut karena katanya terkendala dari jarak rumah juga. Karena kan mereka ngekos. Kalau aku kan bolak-balik gitu. Oke, berarti kamu wilayah kota ya tinggalnya ya. Kalau mereka kabupaten gitu, Iya, agak jauh. mereka di Mendalo. Oh, oke. Akhirnya kamu jalan sendiri, mereka akhirnya memutuskan untuk Udah fokus terpisah. kuliah aja gitu kata mereka. Oke. Nah, ini kan namanya Batiko Jambi, ya. Kenapa namanya Batiko Jambi? Awalnya tuh karena bingung mau namain apa. Jadi ya udah namain Batiko Jambi biar ada aksen Jambinya juga sih. Jadi orang mudah nginget. Oke. Tapi sebelumnya kamu memang suka dan juga apa ya, lebih dominannya itu hal-hal yang seni kayak gini ya. Kayak kan kalau batik ini kan ada lah ya gambar, melukis gitu. Berarti kamu suka hal-hal kayak gitu? Suka lukis, suka gambar. Kalau misalnya suka batik ini karena memang banyak generasi muda yang kurang tertarik dengan batik karena harganya mahal. Jadi Oke. kita coba gimana caranya kita jual batik ini dengan harga murah dengan margin keuntungan yang kecil. Gitu. Yang penting generasi muda itu pakai batik. Tapi kenapa selain mahal ya, alasan anak muda sekarang tuh malas pakai batik? Karena juga desainnya itu. Oh, Desain batiknya itu ya cuman kemeja biasa rata-rata. Belum banyak yang outer gitu kan belum banyak. Oke, maka dari situ kamu terdorong lah ya untuk bisa mengkreasikan batik ini dengan sebaik mungkin supaya bisa disukai sama anak-anak muda. Pilihan warna juga kali ya? Pilihan warna juga. Kalau misalnya anak muda tuh kebanyakan warnanya itu sekarang ya putih, coklat, merah, marun gitu. Hitam juga nggak sih? Hitam juga. Biasanya kalau nggak mau yang ribet, ambil warna hitam aja gitu ya. Betul. Karena hitam itu bisa meniruskan pipi ya. Baru tahu aku, ini harus pakai warna hitam. Makanya tirus pipinya. Dari tahun berapa ini? Tahun 2023 Agustus. 2023 Agustus. Oke, baiklah. Berarti ini adalah produk yang memang sudah diciptakan dari 2023 dan ini masih berjalan terus sampai sekarang ya. Yang memang terus inovasikan sama Feby gitu. Jadi kemarin awalnya belajar batik tuh gimana? Berarti kamu udah bisa berbatik juga kan? Batik udah bisa. Nah, awalnya dapat pelajaran batik tuh dari mana? Biasanya kalau pelajaran batik itu kan masuk organisasi. Kalau organisasi itu kadang mereka itu mengundang-undang pembatik untuk kita belajar batik gitu. Jadi belajar batik bareng. Aku kebetulan aku join organisasi namanya Rumah Kreatif Pemuda Siginjai. Oke. Nah itu jadi mereka kadang-kadang itu kita ke base-nya untuk belajar membatik karena ada alatnya di situ. Karena kan beda ya kalau ngelukis sama membatik itu kan beda Beda ya. banget. Tapi mungkin kesukaannya sama gitu, sama-sama suka dengan seni gitu. Nah, gimana kamu bisa beradaptasi sehingga kamu juga mampu untuk mempelajari membatik ini? Kalau misalnya untuk adaptasi sendiri sih kita lihat dulu motifnya Kak. Soalnya aku nggak bisa Kak ngide sendiri untuk bikin gambar. Jadi harus dia contoh dulu. Oh, berarti harus ada referensi di print Iya, gitu ya? Di referensi ya, di print. Di print ada Baru kita contohnya. contoh. Atau dilihat di HP juga. Di HP juga Di bisa HP juga bisa. fotonya. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya lihat apapun gambarnya kamu bisa. Bisa. Kalau gambar muka saya dibatikin bisa. Aduh, itu nanti aku coba ya Kak ya. Nanti bakal dicoba ya. Oke, berarti dapat ilmunya ini dari organisasi Rumah Kreatif Pemuda Siginjai. Pemuda Siginjai. Oke, luar biasa. Nah, pertama kali kamu coba batik itu apa yang kamu hasilkan dan motif apa yang mungkin kamu keluarkan? Aku waktu itu motifnya motif Jawa. Waktu itu kebanyakan yang di Pinterest gitu Kak. Jadi belum yang motif batik Jambi. Dan itu waktu itu cuman sampai lilinnya aja. Belum yang pakai pewarnaan belum. Oh, oke. Tapi terus berprogres ya? Iya, progres kamu terus. ya. Berarti yang ngasih support siapa dong yang di organisasi? Itu dari ketuanya dulu. Ketuanya itu Fitrian Widianto. Ketuanya. Kalau sekarang ketuanya kan udah ganti. Tapi tetap kita belajar membatik bareng juga tetap. Karena ada alatnya. Oke.
Jadi makin kesini ya makin banyak lah referensi untuk ngebatik ya, sehingga banyak motif-motif terbaru yang mungkin selama ini kamu belum tahu motif itu, kamu coba lihat gambar, akhirnya kamu buat dan menjadi satu produk gitu. Nah, tadi kan alasan kamu untuk bisa membuat Batiko Jambi ini adalah supaya disukai sama anak muda. Batik-batik Jambi supaya anak-anak Jambi itu juga cinta terhadap budayanya melalui menggunakan busana batik ya. Nah, untuk batik yang kamu produksi, mungkin identitinya itu seperti apa sehingga oh ini identitinya adalah Batiko Jambi gitu. Oke, biasa kalau misalnya Batiko Jambi itu kayak gini Kak, batiknya itu kebanyakan kita dari kain perca. Karena memang pas waktu awal bikin Batiko Jambi ini kan yang pendanaan itu kan ide kita itu adalah memanfaatkan kain perca batik. Kain perca batik ya, berarti kain yang sudah tidak terpakai lagi ya. Kita gunakan lagi. Dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari yang penjahit di Istana Anak-anak itu banyak. Oh, banyak banget. Berarti kamu caranya ngumpulinnya gimana tuh? Ya, mintanya ke mereka aja gitu, emang minta. Dikasih ya? Dikasih. Oh. Bahkan dikasih sampai sekarung-sekarungnya itu loh Kak. Oh iya. Iya. Oh, berarti nggak jauh-jauh ya? Berarti banyak ya bahan bakunya ya? Banyak banget. Terus juga kadang ada yang mesen yang custom gitu, maunya di full batikin kita jahit. Berarti kamu bereksplorasi juga ya untuk melihat bagaimana tukang jahit yang ada di Jambi yang mayoritas mereka memproduksi batik lah. Biasanya kan kalau batik-batik yang ada di daerah-daerah tertentu kan memproduksi batik formal sehingga ada beberapa kelebihan bahannya itu tadi yang bisa dipakai gitu. Berarti kamu terus ini ya, terus cari sama teman-teman atau sendirian? Sendirian. Sendirian. Gimana tuh ceritanya? Boleh dong kita simulasiin nih. Kita simulasiin ketika kamu minta kain percanya gimana coba? Kan itu kan kebanyakan bapak-bapak kan. Jadi kayak kamu nggak takut ya? Enggak dong. Enggak ya? Kirain karena kamu takut. Memang banyak penjahit, semuanya penjahit. Jadi ya, Bapak permisi, apakah ada kain perca untuk tugas kuliah? Aduh, formal banget bahasanya kalau ya. Untuk tugas kuliah mereka mau, tapi kalau untuk jualan mereka nggak mau. Oh gitu. Iya. Oh ada kata kuncinya ternyata. Iya, tugas kuliah. Ini Bapak yang jual jahit di sana kayaknya nonton nih. Ini Pak yang suka minta batik kemarin Pak. terus. Lalu dikasihnya banyak banget itu Bang. Nggak main-main ya? Banyak dikasihnya, karena memang mereka bilang itu nggak digunain lagi, karena kan mereka nerima pesanan dari bahannya itu dari konsumen mereka, terus ya bahannya tuh udah nggak kepake lagi. Bahkan ada yang sampai 1 meter loh. Wih lumayan ya? Iya lumayan banget. 1 meter. Jadi bisa dapat outer ya kalau 1 meter. Bisa bikin vest lagi. Bisa bikin vest lagi atau bisa dikolaborasiin kali dengan bahan polos gitu. Iya bisa. Jadi baju yang keren untuk manggung ya. Tapi kamu sempat kepikiran nggak ditolak? Sempat sih, cuman ya coba aja dulu gitu. Coba aja dulu. Tapi kamu berani ya? Berani dong. Sendirian ya? Sendirian. Wah, gitu ya. Gara-gara untuk tugas kuliah tadi ya. Oke lah kalau gitu kita mau lihat produk batiknya boleh ya? Boleh. Ini kamu bawa cuma 1 atau ada 2? Ada lagi. Ada ya, coba. Motifnya beda? Motifnya beda. Nggak apa-apa, kita keluarin aja. Kita mau lihat dulu nih. Cuman yang ini itu kemarin untuk nge-gym bisa. Untuk nge-gym? Iya. Gimana ceritanya? Gunanya untuk nge-gym. Ini berarti bahan olahraga? Iya, bahan olahraga gitu. Oke, coba kita lihat. Ini untuk nge-gym ya? Iya, aku pakai untuk nge-gym waktu itu. Bahkan aku bawa ke Kalimantan Selatan. Ngapain ke Kalimantan Selatan? Waktu itu ada lomba fashion designer. Dia aku bawa aja yang ini. Oke, siap. Tapi H-2 jurinya ganti tema. Ganti tema? Iya. Nyesek banget ya, Nyesek. harus jahit lagi ya. Oh, kayak gini nih. Enak adem. Bisa kita liatin ya nih. Ini bahannya, bisa deh kamu ceritain dulu nih bahannya apa, terus kamu motifnya kenapa bikinnya ini di tengah, terus ada ininya juga di ujung sini dan dominannya juga polos gitu. Karena memang waktu itu temanya itu adalah bisa digunain hari-hari. Jadi karena bisa digunain hari-hari dan memang ada desainer di Jawa gitu yang contohnya cuman pakai batiknya tuh segini aja gitu dikit. Makanya kita ngidenya kayak gini. Oh, berarti kamu ngambilnya tengah ya? Iya, ngambilnya tengah. Kalau di bawah gitu. Kalau ini di bawah. Kalau di bawah itu takutnya itu kedikitan. Makanya kita ngidenya di tengah. Ini motifnya apa ini? Ini angso. Ini angso 2 ya? Angso aja? Angso aja. Angso saja, nggak 2 angsonya ya? Nggak 2. Oke, ini berarti memang sengaja diproduksi untuk
batik yang bisa dipakai untuk hari-hari. Salah satunya adalah untuk berolahraga. Iya, untuk olahraga. Ini sudah pernah kamu pakai untuk olahraga? Udah pas nge-gym. Pas nge-gym, oke. Nah, berarti ini menjadi salah satu produk yang kamu pasarkan juga? Belum yang ini. Belum? Ini aku bikinnya ada 2 atau 4 aku bikin. Oh, masih sedikit. Masih sedikit. Kenapa nggak kamu pasarin yang ini? Belum nyoba sih, Kak. Nanti aku coba. Nanti dicoba, oke. Siap. Nemuin pasarnya dulu. Oke, nah next produk berikutnya yang merah ini saya penasaran dari tadi dibungkus doang ya. Ini vest. Itu vest ya? Berarti untuk cewek? Bisa cewek, bisa cowok. Dan ini tuh yang unisex ini, ya? yang vest ini tuh dia di pemesanannya paling banyak di Jakarta sama Bandung. Ini, vest ini? Iya, betul. Di Jakarta sama Bandung. Coba kita lihat dulu. Karena kata mereka kalau misalnya pesennya itu di Jakarta itu harganya bisa 400-an. Kalau di Jambi berapa? Aku jual ini 180. Oke, boleh saya coba nggak nih? Boleh. Ntar ya saya kalau coba dulu misalnya ya. Muat, Kita coba dulu ya. Ini vest dari Feby nih. Muat nggak nih ya? oh ya kira-kira muat itu. Nggak tahu nih muat atau nggak nih. Aduh, tapi keren juga ya. Muat nih kayaknya. Nggak apa-apa, bisa. Oke, nah kamu ceritain dulu dong ide kamu buat vest ini gimana? Jadi itu kemarin itu kan dari 2 meter kain perca itu banyak yang sisa kan. Jadi aku ngide untuk bikin vest dan kebetulan waktu itu memang ada mahasiswa yang butuh untuk mereka nge-MC. Oh. Jadi udah karena buru-buru hamin 2 hari gitu aku bikin. Nih kita liatin dulu nih ke sobat podcast. Ternyata bagus ya vestnya ya. Tapi kalau lebih cocoknya saya pakai bajunya warna hitam ya. Iya. Warna hitam atau warna marun ini kayaknya bagus ya. Belakangnya mau dilihatin nggak, susah nggak sih? Ini kayaknya bukan panggung catwalk ya, saya nggak bisa catwalk ini, harus duduk terus ya. Oke, jadi kamu dapat ide vest ini dari mana? Karena kan vest itu kan banyak ya modelnya ya. Banyak. Nah, kamu dapat ide menciptakan vest yang kayak gini dari mana? Kalau yang ini simple, jadi ya pasti udah kelihatan dari kita sebelum-sebelumnya scroll media sosial. Oh, oke. Gitu. Yang ini kan simple banget itu. Berarti inspirasi ini bisa datang dari mana aja. Iya, ya? betul. Berarti nggak sia-sia dong kamu menggunakan media sosial, Nggak kamu sia-sia. lihat-lihat bagaimana tren busana dari artis-artis mungkin, atau juga mungkin dari toko-toko yang ada di luar negeri. Akhirnya kamu bisa implementasikan ke barang ataupun baju ataupun kostum ya. Ini kok keren banget sih di kamera ya. Saya lihatin di TV ya. Cocok loh, beneran cocok loh ya. Tapi emang cocok kalau pakai baju warna hitam, betul nggak? Betul. Oke, keren banget desainnya. Kamu belajar jahit dari mana sih? Dari pendanaan ini itu dapat juga upah untuk belajar jahitnya. Waktu itu belajar jahit. Mohon maaf, bentar jangan diterusin. Ini kayaknya nggak bisa kebuka deh. Waduh. Gimana nih? Ini nggak bisa kebuka loh, beneran loh. Ya, nggak mungkin lah, nggak bisa kebuka. Oke, gimana tadi belajar jahitnya? Belajar jahitnya itu dari pendanaan itu memang notanya itu kan dibatasin ya. Jadi satu nota itu maksimal 2 juta. Jadi ya kita cari-cari tempat jahit yang bisa menjahit di bawah under 2 juta. Dan akhirnya ketemu di daerah Jelutung. Di daerah Jelutung. Ini maksudnya yang jahit ini pihak ketiga lagi gitu? Enggak. Oh, Aku enggak. yang jahit sendiri. Ini kan belajar kursusnya. Oh, belajar kursusnya. Iya, kursus jahit. Oh, akhirnya dapat di daerah Jelutung dengan sesuai dana yang memang sudah Ditetapin. dikasih gitu. Oke. Biasanya kalau kursus jahit itu kan 5 juta sampai 7 juta. Heeh. Nah, yang ini dapat juga 1,8 waktu itu. 1,8 juta. Oke, lumayan murah juga ya. Iya. Jadi kamu interestnya jahit tuh karena apa? Karena memang dari SMP aku suka jahit, cuman memang jahitnya pakai tangan. Kalau dulu waktu mungkin itu. sering jahitnya itu adalah jahit baju yang koyak gitu ya. Iya. Yang robek koyak lagi. Jambi banget ya. Baju yang robek, terus celana yang robek, nggak sengaja kena paku gitu. betul. Kamu coba jahit ya. Tapi gara-gara itu kamu akhirnya suka jadi tertantang nih supaya bisa lebih profesional lagi jahitnya. Gak sekedar cuma nambal doang ya, tetapi juga bisa untuk membuat produk jadi gitu. Berapa lama tuh prosesnya kamu bisa jahit? Yang awalnya yang kursus jahit itu yang ya. kursus jahit itu berapa lama? 4 bulan gitu. 4 bulan. Oke. Kamu bisa ceritain itu dari bulan pertama sampai bulan keempat apa saja materi pelajaran yang sudah kamu dapatkan di jahit itu? Oke, kalau misalnya menjahit itu dia ada 4 pola dasar. Jadi yang awalnya itu kita disuruh bikin rok,
Oke. Habis bikin rok itu baru kita bikin kemeja. Oke. Habis bikin kemeja kita bikin celana, baru yang ketiga itu bikin dress. Yang keempat terakhir itu bikin dress. Kesulitannya apa biasanya kalau baru-baru waktu? Ya. Karena waktu itu aku magang mandiri. Jadi aku tuh setiap libur semester aku tuh selalu ngide untuk cari magang. Kenapa aku nggak ngide nyari kerja ya, cari magang malah. Malah magang ya. Tapi pernah magang di tempat jahit kah atau desainer gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Harusnya ngidenya harus gitu ya. Iya, harusnya gitu. Tapi rata-rata emang ngidenya tuh di corporate ya? Rata-rata. Oke, berarti kendalanya adalah waktu. Waktu. Tapi kalau untuk proses jahit itu kan kamu pemula juga kan, untuk menekuni usaha bidang jahit ini yang lebih profesional lagi. Nah, itu teknik apa ataupun treatment apa yang mungkin menurut kamu tuh agak susah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk dipelajari? Oke, kalau misalnya sekarang kan aku memang fokusnya itu lagi ke fast tuh Kak, karena lebih mudah. Nah, yang susah itu waktu itu adalah bikin lengan menurut aku. Bikin lengan cewek atau cowok? Cewek cowok. Yang nyambungin ke sini. Nah, itu susah. Kenapa susahnya? Karena kalau misalnya salah miring-miring itu jelek jadinya. Jadi iya, susah banget. Betul. Kalau lengan nih berarti dia harus sesuai dengan bahu ya. Kalau polanya itu kan gini, gitu. Kalau jatuh dia nggak enak ya. Nggak enak. Nggak pas jadinya, nggak fit lah. Agak susah, lebih nggak nyaman lah dipakai gitu. Dan ngelihatnya juga, apa sih bajunya kok kayak kegedean atau kok kekecilan gitu. Makanya aku bikinnya kebanyakan fast waktu itu. Sekarang baru nyoba-nyoba lagi. Kemarin ada yang mesen juga yang kayak kimono gitu. By the way, ini baju yang kamu pakai jahit sendiri? Iya, jahit sendiri juga. Keren ya. Berarti kalau enaknya tukang jahitnya gitu ya. Jadi bebas mau pakai baju apapun, selagi kita punya ide untuk menciptakan baju ya udah pakai aja gitu ya. Kita jahit aja, kita produksi sendiri ya. Tapi kamu kan kuliah terus kamu jalani usaha, belum lagi kamu juga jahit dan lain sebagainya. Nah, cara bagi waktunya supaya semua ini terakomodir dengan baik tuh gimana, Pep? Karena menurut aku kan waktu kita produktif itu 14 jam ya Kak ya. Jadi emang manfaatin waktu 14 jam itu dengan sebaik mungkin. Kadang aku sehari aja itu bisa ke 6 tempat Kak berbeda. Karena kadang kebanyakan itu orang-orang itu kenapa dia nggak bisa bagi waktu, kadang lalainya itu mungkin karena ngobrol dulu sama temennya atau karena main HP dulu gitu, makanya waktunya tuh kadang kebanyakan sia-sia aja, nggak efektif jadi waktunya. Betul. Dan juga mereka nggak ada kayak bikin jadwalnya ini ke sini tiap harinya nggak ada. Kalau aku bikin. Kamu bikin ya. Nah, kalau untuk hari ini jadwal kamu apa? Jadwal ini sekarang kosong sih, baru kesini aja. Baru kesini aja. Berarti di bawah tadi kosong semua, jam segini baru ke TVRI Jambi. Iya, betul. Abis ini next mau kemana? Gak kemana-mana sih Kak. Gak kemana-mana ya? Mau istirahat aja. Paling produksi lagi. Iya, produksi aja gimana. Tapi kamu pernah bukan merasa ya, tapi pernah mencoba tapi gagal nggak untuk membuat ini nih? Kalau gagal selama ini sih nggak pernah, karena memang kita bikinnya itu hamin 2 minggu, kalau paling cepat hamin seminggu. Pernah mepet-mepet, dan waktu itu karena mepet itu jadinya aku nggak bisa ngelakuin 2 kegiatan sekaligus jadinya. Jadi harus fokus satu kegiatan. Iya, satu kegiatan. Akhirnya kan itu kan dibayar kan yang kegiatan yang lain itu, jadinya rugi di situ. Sedangkan aku jual yang ini kan murah, jadi kayak rugi 2 kali lipat gitu. Iya betul. Kalau vest ini kamu jual berapa? Ini 180. Kalau yang tadi nih, kalau misalnya seandainya diproduksi, jualnya berapa? Ini yang baju olahraga. Kalau misalnya ini kan 2 set ya, langsung dengan celananya gitu. Sama celana. Iya, itu biasanya 230-an. 230. Oke. Nah, dari sini kamu juga kayaknya nggak berpuas diri, kamu terus melakukan inovasi gitu. Sehingga tidak hanya produk batik saja, tetapi juga ada pengembangan produk-produk lainnya. Tapi sebelum kita spill, ini ada satu produk yang dibawa sama si Feby ya. Tapi alasan kamu kenapa terus melakukan inovasi? Karena memang kita lihat dari tren juga. Sekarang kan lagi ngetren ekotik, tapi kita belum bikinnya ekotik, baru ngide bikin ekoprintnya itu gimana. Karena memang waktu itu pas ini nyobanya 5 kali gagal Kak. Karena warna daunnya itu nggak nempel banget. Nah, ini percobaan kelima barulah berhasil. Nah, ini kan buru-buru juga ya, ini untuk sampel juga, jadi masih banyak yang perlu kita bikin ulang lagi. Bagaimana sih respon kamu ketika kan kemarin gagal 5 kali ya? Akhirnya percobaan ke-6
ini berhasil. Nah, respon kamu gimana sih? Seneng. Karena yang ini tuh waktu itu buatnya sama tim. Oh. Eco-printnya tuh buatnya sama tim. Berapa orang timnya? 5 orang. juga. Oke. Kita buka dulu ya yang eco-print ya. Oh, boleh. Boleh, kita mau liatin dulu. Ini kebetulan aku juga kerjasama sama temanku yang simpan punya, dulu ya. Iya, yang punya usaha batok kelapa. Jadi dia kancingnya ini dia yang buat. Oh, kolaborasi. Siap. Boleh kamu tunjukkan dulu. Ini kancingnya hati-hati lepas ya, tercecer nanti. Kamu tunjukin dulu ke kamera sambil kamu jelasin ini eco-printnya. Tapi tetap mengusung ini ya, face ya. Iya, face. Oke, siap. Coba kamu jelasin dulu. Nanti boleh saya try on ya. Ini kayaknya warnanya lebih bagus ya. Iya, ngejreng gitu. Dan ini Warnanya, ada batik kain percaya juga dulu tuh. Tadi saya sebenarnya pengen pakai baju warna-warna ini nih, ya. Ya. Tapi kok tiba-tiba saya pakai baju warna coklat ya. Nah, ini. Biar nanti makin matching loh. Warnanya. Tapi ini ada coklat-coklatnya juga loh. Oh, ini perpaduan. perpaduan. Oke, siap. Ada eco-print, terus Ada juga ada batik, batik. kain percaya. Kamu tunjukin dulu dong ke kamera sambil kamu jelasin ya, Pebi ya. Boleh. Yuk, anggap aja kamu lagi jualan online nih. Nah, ini. Ini dari kain perca nih batiknya. Oke. Dan ngambilnya tetap sama dari yang tukang jahit yang di Istana Anak-anak itu. Bilangnya tugas kuliah. Tugas kuliah. Oke. Pak, ini Pak. Nah, Yang kemarin ini Pak dia. datang Pak. Nah, ini semuanya beda-beda nih Kak batiknya tuh. Tapi nggak kelihatan kan Kak? Nggak kelihatan. Ini beda. Tapi kayak rasanya tuh kayak nyatu gitu ya. Nyatu. Makanya kemarin pas ini kan tugas dari dosen juga ya. Heeh. Makanya kok dosennya sampai, "Oh, ini ternyata beda-beda ya kain batiknya." Dia nggak tahu kalau ini beda-beda kain batiknya. Hampir kain perca. Motifnya itu beda-beda tapi Beda-beda. warnanya sama. Warnanya sama. Heeh, oke. Berarti ini eco-print berkolaborasi dengan batik ya. Boleh saya coba ya? Boleh. Boleh, siap. Waktunya mencoba. Kita coba lagi guys. Kalau tadi sudah ada face yang batik, sekarang eco-print. Tapi kok ini lebih nyaman ya? Karena mungkin dari furingnya juga yang bagusnya juga tuh Kak. Oh, berarti ini lebih Lebih premium adem, ya? iya, lebih adem. Oke, siap. Tadi kamu bilang kamu belajar eco-print ini kan 5 kali ya? 5 kali terus gagal ya? Tapi membutuhkan waktu berapa lama sih sampai kamu bisa memproduksi, bukan memproduksi face-nya ya, tapi ke Eco-printnya. bahan bakunya dulu nih, eco-print-nya itu berapa lama? Eco-print itu aja ya untuk kainnya aja tuh satu kalinya itu bisa semingguan. Karena kan pengeringan. Terus kita Prosesnya dari awal tuh apa aja tuh? Coba ceritain. prosesnya itu pertama karena kebanyakan itu temanku yang buat yang namanya dia memang Oke, belajar dia. eco-print. Kayaknya dia pernah datang deh ke sini ya. Benar ya? Kalau nggak salah ya. Nah, dia yang ngajarin juga ya, bahan-bahannya banyak. Jadi tugas aku adalah nemplokin si daunnya. Nemplokin daunnya. Iya, nemplokin Kamu daunnya. nyetak daunnya ya. Iya, nemplokin daunnya ke kain. Tapi milih daunnya tuh yang gimana sih biar ada warnanya gitu nempel? Sebenarnya sih bebas aja sih daunnya. Yang kering atau yang masih hijau? Masih hijau. Yang masih hijau, bukan yang kering ya? Bukan. Oh, oke. Langsung ngambil dari pohonnya yang itu. Kamu ngambil daun di mana? Minta juga sama tukang Waktu itu jahit kami istana? ke Enggak ya? Bulian. Oh, ke Bulian. Bulian. Ngambil daun aja ke Bulian, ngambil Agak daun. jauh ya? Iya, jauh. Karena sekalian belajar juga kan, karena 5 kali gagal, akhirnya kami ke Muara Bulian ketemu sama yang emang tukang eco-print juga di sana. Yang mbak-mbak cewek ya? Iya. Itu pernah juga kalau nggak salah kita Mehani ya, undang kalau Mbak nggak Hani. Iya, betul. Pernah kita undang Kita juga tuh. belajar sama TPRI. dia dan akhirnya diajarin, dan barulah yang ke-6 kali itu akhirnya betul kita bikinnya. Tapi apa yang membuat kamu tuh sabar, Pebi? Karena kan kalau biasanya ada beberapa lah orang-orang, mungkin segelintir orang lah ya, yang mungkin nggak sabaran ketika mereka udah ngetahui produknya ini gagal, jadi semangatnya turun gitu. Tapi apa yang membuat kamu tuh sabar dan juga percaya diri tetap? Karena pertama dari timeline waktunya, ini kan dulu kan untuk tugas juga ya, timeline waktunya itu lumayan lama, jadi kita kayak ya udah kita coba, dan ini dapat pendanaan juga, jadi Ini dapat pendanaan juga? pendanaan juga ini yang program kreativitas mahasiswa wirausaha waktu itu. Jadi kita coba terus, dan waktu itu kan ada tim, jadi saling support. Kalau misalnya sendirian tuh emang agak riweh, tapi kalau misalnya sendirian itu yang disupport sama orang tua gitu. Orang tua tetap dukung ya. Iya, dukung. Apapun hal positif yang dilakukan anaknya. Oke, akhirnya jadilah inovasi produk lagi dari eco-print ini yang diciptakan oleh Batiko Jambi.
Oke, nah kalau perjalanan produknya gimana sampai sekarang? Kalau perjalanan produknya sampai sekarang udah lumayan pesat. Memang pesanan itu paling banyak itu di Jakarta sama Bandung. Berarti kamu pasarinnya gimana untuk Jakarta Bandung? Kita kan sering ke Jakarta gitu ya, ikut kegiatan-kegiatan, kenalan sama teman-teman dari Kegiatan situ. apa aja nih yang biasa diikuti sampai-sampai kamu bisa bawa ininya face-nya? Ya waktu yang MNR Uno itu, terus yang Duta CBP itu kan juga ke Jakarta juga. Oke. Terus yang dari ini Kemenpora, Dari Kemenpora yang Creative Asia itu kan ke Jakarta juga mampir. Mm-mm. Sama ke Kalimantan. Oh, ini Kalimantan juga ketemu Ini juga. saya suka nih strategi-strategi kayak gini ya. Berarti di sela-sela acara kamu bawa produk, kamu tawarin sama peserta-peserta yang ada di sana. Akhirnya mereka tertarik, ya dijual deh. Iya, mereka pesen. Nanti mereka ongkirnya mereka bayar karena ini belum ditaruh di Shopee atau di TikTok gitu belum. Belum ya. Belum dijual di online. Berarti memang penjualannya itu masih sebatas relasi dulu. Iya, betul. Oke. Tapi kalau di Jambi tetap produksi rutin juga dilakukan. Iya, tetap. Dalam satu hari itu biasanya produksinya berapa banyak? Kita sebulan itu bisa 15 sampai 30. Sebulan 15 sampai 30. Itu random batik sama ekoprint atau enggak? Random aja. Tapi kebanyakan sekarang itu batik dan kita juga buka penyewaan. Kalau misalnya di Jambi sendiri itu kebanyakan mahasiswa itu nyewa. Yang disewain ini dalam bentuk apa? Fest batik itu kebanyakan. Untuk mereka biasa nge-MC atau ada acara-acara organisasi gitu, ngisi materi gitu. Oke. Berarti untuk mahasiswa dulu ya? Untuk mahasiswa. Jadi tidak hanya dijual tapi juga disewakan. Oke. Baik, tapi kalau permintaan paling banyak tuh biasanya yang produk apa? Tapi kamu ada pengembangan produk lagi nggak setelah ini? Karena kan kayaknya nih vest sama baju olahraga nih yang baru kamu tampilkan. Nah, ke depan mungkin ada apa pengembangan produk lagi nggak kalau dari kamu? Ada, aku pengen nyoba ekotik. Jadi kan ada beberapa orang yang ekoprint nanti mereka pakein batik tulis. Oh. Nah, itu bagus tuh. Di Jakarta juga belum ada katanya. Oke, kamu bakal ngembangin itu lagi ya? Iya. Tapi kalau untuk model nih, karena kan anak-anak muda zaman sekarang tuh suka model yang beragam gitu, tidak hanya vest saja, tetapi juga mungkin suka dengan model-model lain kayak tadi kimono dan lain sebagainya tuh apa? Ada blazer juga. Kemarin juga dari saran juga kan, saya kan naungan juga ya Rumah BUMN Jambi. Katanya sarannya coba yang blazer itu lagi ngetren sama gabung-gabungin kain perca itu loh Kak. Kain perca batik itu digabungin jadiin vest. Kalau di sini harganya 748.000 kalau nggak salah di sini. Ada yang jual. Tapi kalau misalnya kita jual under 500 atau under 300 tuh bisa. Karena dapat margin keuntungannya kan kita dikit aja gitu. Yang penting laku, yang penting anak muda nyobain gitu. Berarti kamu lebih ambil dari sisi benefitnya dulu ya, supaya anak-anak muda Jambi itu bisa mencintai produk dalam negeri dan juga bisa mencintai batik ya, budaya bangsa kita. Oke, permintaannya itu biasanya gimana nih? Yang mau beli langsung ke kamu tuh gimana biasanya? Apakah kamu buka gerai atau mungkin kamu yang memang kayak tadi strateginya kamu bawa-bawa kemana-mana, kamu tawarin tuh gimana? Biasanya itu mereka yang chat sendiri di chat pribadi. Oke. Mereka butuh batik, nanti minta dibuat. Berarti kamu udah famous dong kalau untuk di kalangan mahasiswa ya? Ya mungkin gara-gara branding di Instagram aku sering aktif di sana. Tuh, jadi mereka tahu kalau misalnya aku punya usaha batik, mereka beli gitu. Oh, oke. Jadi udah banyak ya yang tahu kamu punya usaha batik. Banyak udah. Tapi strategi apa lagi nih supaya promosi kamu tuh makin luas lagi nih? Biasanya kalau misalnya teman-temanku kan banyak yang terkenal juga ya. Minta mereka promosiin. Teman-teman kamu banyak yang selebgram gitu. Iya. Minta mereka promosiin yang pengikutnya 20.000 gitu, 17.000 gitu, minta mereka promosiin. Tapi efektif nggak? Efektif. Oke. Dalam 1 bulan tuh biasanya kamu bisa jual berapa? Kalau misalnya dalam 1 bulan kita kan random ya jualnya, nggak tahu nih kalau satuannya udah berapa yang terjual, tapi memang rata-rata omsetnya itu 3 sampai 5 di bulan Februari kemarin sampai 5 juta. Oh, 5 juta. Saya pikir tadi 3 sampai 5 item. Aduh, 3 sampai 5 Ternyata juta. 3 sampai 5 juta itu dalam 1 bulan. Iya, dan di bulan Februari kemarin melonjak di 10 juta. Oh, kenapa? Momennya apa itu Februari? Karena momen kasih sayang? Bukan, atau pemilu? Iya juga ya kali ya. Pemilu 2024 kemarin ya. 2025 nih kenapa nih? Karena yang waktu itu yang di Februari itu mungkin karena promosi-promosi di bulan-bulan yang lalu mereka itu baru-baru ngechat.
Kebanyakan itu yang pesan dari Bandung, kebutuhan untuk organisasi mereka gitu. Oh, berarti ada juga nih yang pesen itu dalam jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Berarti nggak satuan aja. Nggak Itu satuan. jumlah yang banyak berarti modelnya sama semua. Enggak, beda-beda mereka maunya. Oh, tapi senada. Iya. Misalnya coklat walaupun motifnya beda tapi warnanya coklat gitu Iya, semua. betul. Oh. Itu organisasi mana tuh yang kemarin sempat pesan banyak dan berapa banyak dia pesen? Dia itu dari kewirausahaan gitu. Cuman memang dia mesennya itu untuk timnya karena mereka punya usaha gitu dan mereka mau samaan aja gitu. Berapa banyak? Kemarin 20? 10. 10. Paling banyak dapat pesanan itu berapa? Paling banyak 15, tapi kita juga jual batik juga Kak, batik Jambi kita beli dari pengrajin, kita jual ke Jawa gitu. Batik ini, batik Yang bahan. kain, iya. Oh, batik bahan gitu. Bahan. Karena memang di sana itu kan 10 tahun terakhir ini yang populer itu batik Jambi sama batik Padang. Oh. Mereka nyari banget itu. Oke. Nah, kamu dapatin linknya itu berarti memang dari chatan Instagram aja? Dari juga WA juga, terus pas ketemu orang-orang yang penting-penting itu, mereka kan ada yang suka banget sama batik gitu, obses sama batik gitu. Mereka mau tuh yang kayak gitu. Ada juga yang dari MNR Uno Foundation itu namanya Bu Sari, itu juga suka banget sama batik. Ini mereka beli. Berarti kamu pintar jaga relasi ya? Iya. Sokap aja. So akrab ya. Iya. Tapi emang penting loh kalau jadi pengusaha tuh emang harus lebih luas ya, lebih so akrab juga nggak masalah karena kan kita tujuannya untuk memasarkan produk kita gitu. Diterima atau enggak ya terserah. Yang penting kita udah coba gitu. Tapi gimana caranya supaya kamu meyakinkan ke orang-orang, ke calon pembeli kamu lah bahwa batik kamu nih ya memiliki nilai jual yang baik gitu. Karena memang mereka itu takutnya pakai batik print, dan batik Jambi ini cuman ada batik cap sama batik tulis. Makanya mereka itu percaya kalau pakai batik Jambi itu paling bagus gitu. Kalau misalnya udah di Jawa-Jawa sana kan batik print ya kebanyakan udah. Di sini kan masih batik cap, batik tulis, makanya mereka suka beli di sini. Oke, siap. Berarti kedepannya ada pengembangan apa lagi nih yang bakal kamu jalankan? Mungkin ada kerjasamakah bisa ke kantor-kantor gitu dan Pengennya gitu. Tapi apa usaha yang udah kamu lakukan supaya kamu bisa makin ngangkat nama Batiko Jambi ini lebih dikenal lagi, lebih luas lagi pengenalannya? Kalau misalnya untuk sekarang sih join organisasi. Kalau sekarang udah join ini Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia yang Provinsi Jambi. IPMI ya? Iya, IPMI udah join. Terus juga naungan rumah BUMN juga. Pokoknya kita banyakin kenalan dari situ. Terus kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan acara yang mereka adain, saya langsung save kontaknya, nanti bisa promosi ke mereka. Tapi kalau ngomongin acara, sudah pernah ngikutin acara apa aja nih, Feby? Kalau kemarin itu, kalau dari Rumah Kreatif Pemuda Siginja itu dia ikut pameran. Pameran? Pameran atau pameran? Pameran. Pameran Jadi, atau pameran? Pameran. Jadi memang mereka ada standnya. Jadi kita bisa stand di situ. Berapa hari? Itu kemarin 3 harian. 3 hari. Penjualannya gimana selama 3 hari? Meningkat sih, ada peningkatan. Iya, terjual 1,5 jutaan waktu itu. Pas awal-awal banget. 1,5 juta lumayan ya? Iya, lumayan. Terus Awal-awal acara apa banget. lagi? Baru itu sih Kak, karena kebanyakan waktu itu di tahun 2024 kan kebanyakan keluar kota waktu itu kan kegiatan-kegiatan. Tapi ke depan ada nggak nih acara yang mau diikutin? Apa? Siapa tahu nih sobat yang nonton nih bisa notice juga kan, lihat, oh itu kemarin Mbak Feby yang di podcast itu loh. Kalau misalnya untuk sekarang masih belum ada nih jadwal-jadwal event, nanti aku tanyain lagi. Oke, masih direncanakan dulu Iya, ya. masih direncanakan dulu. Yang penting konsisten bikin produk dulu. Ini kalau memproduksi produk, berapa orang yang dilebatkan, Feb? Kalau sekarang tuh kadang sendiri, cuman kalau misalnya lagi banyak pesanan, ya, kayak kemarin kan di BOM ya ada 10 pesanan, 15, itu kan kewalahan kalau sendirian. Aku gunain yang tukang-tukang jahit di sekitar rumah, karena mereka kan juga banyak yang tukang jahit di sana, tapi jarang orang yang mau jahit gitu. Jadi, daerah mana? Di Eka Jaya itu perumahan itu. Oh, banyak sih yang tukang jahit ada ya? 3. Oh, oke. Tapi kan sekarang orang tuh jarang ya Kak ya, untuk permak-permak gitu tuh udah jarang. Karena kalau misalnya Jadi mereka apa nih? Kalau dulu kan permak ya. Kalau sekarang berarti memang buat jadi gitu. Iya, aku minta tolong ke mereka untuk buatin juga. Jadi kan bisa nambah pendapatan mereka juga. Kamu memberdayakan tenaga-tenaga yang ada di sekitar rumah ya.
banyak ya tenaga-tenaganya di sana, jadi banyak. kamu bisa ini. Tapi gimana caranya supaya apa ya, kualitas produk itu yang kamu hasilkan tuh sesuai dengan apa yang kamu hasilkan dan yang kamu serahkan kepada tenaga-tenaga di sana? Biasanya kita tuh memang dari sketsanya dulu, sketsa dari pola-polanya dan sebagainya, nanti mereka tinggal jahit karena mereka tuh memang penjahit senior, lebih senior daripada aku gitu. Jadi aku percaya sama mereka kalau mereka jahitannya lebih rapi gitu. Itu sih Kak. Berarti memang sudah dikasih contoh barangnya gitu. Contoh barang. Tapi ada ukurannya nggak sih kalau ini nih? Kalau ukurannya itu ada ukurannya emang ML gitu ya, ukuran Ada ukuran secara standar gitu ya, general, umum ya. S, M, L, XL. Iya ada. Tapi kalau misalnya mereka mau custom dan sesuai ukuran mereka, kayak fit gitu tuh kita ya ukuran. Kalau yang diproduksi biasanya itu ukurannya pakai ukuran itu juga atau satu aja, M aja yang produksi? Biasanya kebanyakan itu yang untuk mesen stok, itu, yang untuk stok, oh yang untuk untuk stok. stok, kita ukurannya L. 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 Berarti ini tadi ukurannya L. M. Tadi ada M. Soalnya stoknya habis Kak. Stoknya habis stok, ya. Gimana nih? Kamu nyetoknya ukuran L ya. L, kalau Tapi ini yang dibawa kesana. sekarang kan stok Iya, ukurannya M. Ini yang sampel. Oke. Sampel ini sesuai badan aku. Harus dari kamu. Tapi ini semua produknya berarti unisex ya, bisa Iya. dipakai oleh cewek ataupun cowok, bebas. Siapapun boleh pakai ini ya. Oke. Ini saya penasaran juga. Tadi kamu bilang kamu kerjasama nih untuk kancingnya, ya. Kancingnya ini sama teman UMKM lain. Iya. Nah, gimana caranya kamu ketemu sama UMKM ini sehingga kamu bisa mengkolaborasikannya? Jadi ini etniknya dapat ya, kalau Iya. kita lihat ya. Nah, gimana nih? Ini mahasiswa juga yang punya usaha yang Batoku Jambi. Oke. Nah itu kan teman. Jadi kita setim waktu itu yang waktu dapat pendanaan yang PKM ini, setim. Satu tim. Iya, jadi dia yang bikin batok kelapanya ini yang kancing, terus yang dia tadi itu bikin ekoprintnya, dan kita juga bantuin bikin ekoprintnya, belajar juga, dan aku yang bagian untuk nyari-nyari si kain perca batiknya. Oh, ada tugasnya masing-masing Tugasnya ya. masing-masing. Tapi kalau sekarang kan sudah ini loh, sudah mandiri kan? Mandiri. Sudah masing-masing ya. Berarti relasinya tetap dijaga. Tetap jaga, apalagi yang sama Batoku Jambi ini. Mm-mm. Karena kan dia emang stok banget ya. Dan mereka tuh bikin kancingnya itu tuh karena kita bisa custom juga. Customnya apa biasanya? Misalnya kita bikin kancing, mau gambarnya itu angso 2 bisa dibuatnya. Oh, inovatif juga ya. Iya. Jadi bebas apapun request kamu pengen bentuk kancingnya seperti apa, modelnya seperti apa, motifnya seperti apa, tinggal request aja. Kalau warna bisa request nggak? Kalau warna dia warnanya cuma ini aja kan. Cuman ini aja ya. Boleh kamu tunjukin dong ke sobat ya. Nah, coba diliatin. Ini kancingnya unik ya, yang diproduksi sama Batiko Jambi ya. Berarti bukan kancing pada umumnya. Biasanya kancing pada umumnya itu adalah kancing plastik ya. Dari batok kelapa. Kayak baju saya ini kan plastik gitu ya. Tapi kalau ini lebih ke dari batok kelapa. Ih, keren banget ya. Coba diliatin. Nah, itu dia ya. Ini salah satu keunikan dari vest ataupun produk yang dihasilkan oleh Feby ya, menggunakan kancing dari batok kelapa. Tapi penting ya, untuk seorang pelaku UMKM itu harus berkolaborasi dengan pelaku UMKM lainnya menurut kamu? Penting banget. Karena kita juga kadang nerima saran-saran juga dari mereka, bagusnya di mana nih taruhnya gitu. Terus juga kalau misalnya kita kolaborasiin, kita punya ciri khas sendiri nanti. Oke. Ini ke depan kamu pengen buka gerai sendiri? Kalau misalnya kedepannya ingin. Sebenarnya bayangan kamu ke depan dengan usaha kamu ini apa sih? Karena kan usia kamu juga masih muda, kamu juga masih kuliah. Nah, apa yang kamu bayangkan ke depannya, prospek apa yang menjanjikan dari usaha yang kamu geluti sekarang? Aku pengen kayak fashion designer yang Jambi yang udah terkenal banget dengan batik ini. Bahkan omset mereka udah 1,5 M kan Kak? 1,5 M. Iya. Kamu tahu dari mana 1,5 Iya, M? karena tergabung ke organisasi yang mereka iya. juga tergabung juga di sana gitu. Jadi Mungkin kita kamu satu dari organisasi. 1,5 juta bisa road to 1,5 M ya? Iya. Alhamdulillah kalau misalnya bisa gitu ya. Mudah-mudahan. Iya, Karena kan amin. mereka pasti ada perjalanannya juga. jalan Mereka juga. ngerintis juga sama kayak kamu dulu mungkin dengan modal segini, tapi sekarang omsetnya segini. Tapi kan semua itu harus dijalankan dengan sabar ya, dengan sungguh-sungguh, konsisten. Terus apa lagi nih yang kamu bayangkan selain kamu punya omset yang mungkin fantastik ya? Wah, terus juga populer lah gitu. Kalau misalnya aku lihat di IG gitu ya Kak ya, mereka tuh bahkan followersnya itu bisa
bisa sampai 1,5 juta loh Kak, yang batik ini. Batik apa ya namanya? Aku lupa lagi nama batiknya. Pokoknya mereka tuh followersnya sampai 1,5, terus juga diundang Craft, terus juga ikut New York Fashion Week gitu. Pengennya ke internasional. Suatu saat kamu juga bakal bisa gitu ya. Karena masih muda juga, tiket gagalnya masih banyak gitu. Tapi tiket beruntungnya kita nggak tahu kapan adanya tiket beruntung itu, ya kan? Karena apa ya, kata orang kan hari sial tuh nggak ada di kalender. Sama kayak hari beruntung juga kayaknya nggak ada di kalender ya. Jadi kita nggak tahu ke depannya nanti seperti apa. Yang penting ada usaha dulu dari kamu. Tapi bagaimana usaha kamu lainnya supaya kamu bisa mengupgrade nih? Upgrade baik mungkin dari sisi model, dari sisi motif, dari sisi kualitas, supaya produk kamu ini tetap benar-benar konsisten. Kalau bisa tuh ada perkembangan lagi ke depannya dengan model-model yang bagus dan juga unik yang mungkin bisa mengikuti apa selera anak-anak zaman sekarang gitu. Pertama kita lihat tren juga, tren dari media sosial kan sekarang udah pesat banget ya kalau fashion ini ya, trennya gimana desain-desainnya, bahkan unik-unik banget. Tapi kebanyakan kan masih polos, gimana kita kolaborasinya dengan batik gitu. Terus juga kalau misalnya dari aku pribadi, gimana caranya agar promosinya itu kuat dan kita terima saran juga dari pembeli, misalnya kurangnya ini Kak, yang kurangnya ini gitu, nanti dievaluasi, perbaiki lagi. Bukan malah kesinggung ya. Iya, diperbaiki lagi. Tapi harus memperbaiki bagaimana kualitas yang diinginkan oleh konsumen tadi, supaya nanti brand kita juga makin lama makin terkenal juga gitu. Betul. Tapi tadi kamu kan satu cita-citanya adalah pengen terlibat juga nih untuk peragaan busana dan juga memamerkan hasil-hasil produk di internasional. Nah, berarti kan kamu juga memantau nih bagaimana perkembangan dunia fashion di internasional. Berkemungkinan nggak nih fashion yang mungkin sekarang lagi famous di internasional itu bisa kamu kolaborasikan dengan produk-produk kamu? Kalau untuk saat ini mungkin berkemungkinan, karena memang mereka itu kebanyakan nyarinya itu adalah batik tulis atau batik cap. Mereka nggak dibolehin pakai batik print. Jadi kita coba dari segi branding dulu sih Kak. Branding paling penting. Nanti kalau misalnya udah ketemu brandingnya, barulah kita join organisasi atau komunitas yang sama gitu. Nah kalau ngomongin branding juga, gimana caranya kamu nge-branding produk kamu nih? Kalau untuk branding dari konten-konten media sosial, kita planning kita tuh memang 1 minggu minimal 1 atau 2 konten kita up gitu. Nah dari situ kan nanti algoritmanya juga terbaca ya Kak ya. Nanti bisa dari view-nya naik dan sebagainya gitu. Dan juga mungkin minta tolong sama teman-teman yang emang udah selebgram gitu. Oke. Terus ke depan supaya produk kamu lebih banyak lagi permintaannya gimana? Usaha apa yang kamu lakukan? Kayaknya kerjasama sama influencer itu kayaknya ngaruh banget ya Kak ya. Berarti sejauh ini masih kerjasama dengan influencer ya? Iya. Gitu. Dan juga ngelakuin promosi-promosi pakai iklan-iklan yang di media sosial itu juga ngaruh. Kamu udah belum gabung tadi sama marketplace ya? Belum. Makanya mau nyoba dulu. Ini kita mau sudah pernah coba gabung di marketplace belum? Belum. Memang belum ya? Memang belum. Kapan rencananya nih bakal? Secepatnya tahun ini pasti akan ada di Shopee atau TikTok Shop. Jangan-jangan kamu nanti live ya? Iya. Karena kita tahu juga kan banyak nih produk-produk kayak produk dari Aceh, terus juga produk dari daerah-daerah timur. Mereka kan banyak juga tuh live di media sosial gitu. Kenapa Jambi enggak ya? Betul. Kita coba up terus brandingnya gitu, promosinya. Berarti nanti kamu juga makin ke sini bakal buat produk-produk yang unik lagi ya? Iya bakal dong Kak, karena kan juga tren-trennya sekarang juga produk-produknya unik. Apalagi kita lihat juga di media sosial juga produk sekarang itu unik-unik dan belum ada yang kolaborasinya dengan batik. Jadi kita harus cari itu sebagai ciri khas kita nantinya. Siapa tahu ke depan kamu dapat ide lagi nih, tidak hanya dengan batik ya, tetapi juga dengan karya-karya lainnya dan mungkin dengan fashion lainnya bisa kamu kolaborasiin ya. Iya. Songket contohnya. Songket. Terima kasih atas sarannya, itu belum kepikiran dengan aku. Belum kepikiran ya. Siapa tahu nanti kan kamu bisa produksi vest dari songket, tapi ada campuran batik, ada campuran eco-print juga. Siapa tahu nanti bisa saya pakai juga gitu untuk mempromosikannya. Tapi ngomong-ngomong itu ya Kak ya, di Palembang udah ada tuh Kak songket ditenun terus dibatikin sama mereka. Dan baru cuma ada di Palembang. Songket ditenun terus dibatikin itu memang dibatikin di atas songket. Iya. Unik ya. Iya, baru ada satu itu. Makanya aku mau nyoba. Baru kemarin aku dapat infonya dari yang Min Uno tadi.
Oke, berarti kamu nanti akan menjadi pelopor ya di Jambi ya, mudah-mudahan nanti ke depannya. Dan pasti dengan usaha-usaha yang kamu lakukan ini juga nanti bisa mengangkat marwah Jambi agar bisa lebih baik lagi. Karena kan ini menjadi salah satu turunan dari pariwisata juga kan untuk produk-produk kreatif seperti ini. Oke, ada yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman kamu sesama pelaku UMKM supaya mereka tetap semangat kayak kamu walaupun kamu sekarang lagi skripsi ya. Tapi kamu tetap semangat untuk menjalankan usaha. Silakan. Pokoknya untuk anak-anak muda, khususnya pelaku UMKM yang masih muda gitu ya, Iya. tetaplah terus coba inovasi terus karena tiket gagal kita tuh masih banyak. Oke. Iya, tiket gagal kita Tiket masih gagal, ya. banyak. Keberuntungan kita nggak ada yang tahu di mana, tapi kita harus tetap coba dan coba. Gitu. Pokoknya terus coba aja. Iya, terus coba aja. Mm-mm, Berani apalagi- memulai. Apalagi usia juga masih muda ya, jadi masa depannya juga masih banyak banget yang bisa dicapai. Oke, terima kasih banyak ya Feby ya sudah hadir di podcast punya kita. Nih kapan-kapan nanti kita juga bisa datang ke rumah produksinya Feby untuk melihat bagaimana proses produksi produk yang dihasilkan oleh Batiko Jambi. Semoga hadirnya kamu di sini juga memberikan semangat untuk sobat-sobat yang ada di rumah yang mungkin awalnya mereka sudah mulai pesimis, sudah mulai down semangatnya, jadi makin up lagi semangatnya untuk terus berusaha, untuk menjalankan dan juga mengidekan apapun yang mereka hasilkan gitu ke depannya untuk Jambi. Terima kasih banyak ya Feby Saputri sudah hadir, semoga skripsinya lancar. Amin. Ini buat dosen pembimbingnya tolong dilancarkan. Amin. Oke Pep, ucapin makasih dulu Pep sudah menyaksikan podcast punya kita tapi pakai gaya Pep ya. Oke. Uh-uh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast punya kita. Cakep, podcast punya kita. Itu gaya Feby. Kita dapat gaya baru ya. Selain Feby dapat ide baru, saya juga dapat gaya baru di podcast punya kita. Terima kasih ya sobat ya sudah menyaksikan perbincangan kami. Saya Amsul Ahmad dan juga Feby Saputri di podcast punya Kita. Sampai jumpa.